Video ini akan membahas tentang pengaruh kerajaan-kerajaan maritim Hindu, Buddha, dan Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi silahkan tonton, simak, dan pahami video materi yang akan saya sampaikan. Jadi nanti yang akan kita pelajari itu ada 5 bidang. Yang pertama adalah bidang politik dan pemerintahan, yang kedua adalah bidang ekonomi, yang ketiga adalah bidang sosial, yang keempat adalah bidang budaya, dan yang kelima adalah bidang pendidikan. Jadi nanti kita akan melihat satu per satu masing-masing bidang itu pada masa Hindu Buddha dan pada masa Islam. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu bidang politik dan pemerintahan. Pada masa Hindu dan Buddha, masuknya agama Hindu dan Buddha itu menyebabkan masyarakat Indonesia mengenal sistem kerajaan. Kemudian raja itu dianggap sebagai keturunan dewa. Sebelum adanya Hindu dan Buddha, sistem politik dan pemerintahan yang digunakan pada masyarakat prasejarah itu adalah sistem kesukuan. Jadi dipimpin oleh kepala suku. Kemudian bidang politik dan pemerintahan pada masa Islam. Pada masa Islam, sistem kerajaan juga masih digunakan, akan tetapi penyebutannya saja yang berbeda. Pada masa Islam, istilah kerajaan itu diganti menjadi kesultanan. Raja memiliki gelar sultan. Kita lanjutkan, yang kedua adalah bidang ekonomi. Pada masa Hindu dan Buddha, itu memiliki hubungan dagang dengan negara India dan Tiongkok. Hasil bumi yang dipasarkan adalah berbagai macam jenis rempah, hasil pertanian, dan hasil tambang. Hubungan dagang dengan India itu sudah dimulai sejak abad ke-2 Masehi. Pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia antara lain meningkatnya pendapatan masyarakat, kemudian adanya kerjasama dengan India dan Tiongkok. Jadi dalam bidang ekonomi itu lebih didominasi hubungan perdagangan antara Indonesia dengan dua negara besar ini, yaitu India dan Tiongkok, yang dampaknya nanti akan meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia. Kemudian bagaimana dengan bidang ekonomi pada masa Islam? Pada masa Islam pun hubungan dagang dengan negara-negara lain itu dijalin dengan baik, yaitu adanya hubungan dagang dengan negara-negara seperti India, Tiongkok, dan Arab. Pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia itu hampir sama dengan hubungan dagang pada masa Hindu dan Buddha, yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia. Kemudian adanya kerjasama antara Indonesia, India, Arab, dan Tiongkok. Baik, kita lanjutkan dalam bidang sosial pada masa Hindu dan Buddha. Pada lapisan masyarakat itu mengenal adanya sistem kasta. Ya, jadi pada masa Hindu dan Buddha itu adanya sistem kasta yang berlaku di masyarakat. Kasta adalah pembagian kedudukan sosial pada lingkungan masyarakat. Ada 4 kasta. Kasta yang pertama itu adalah kasta Brahmana. Ini terdiri dari para pimpinan agama Hindu. Kemudian yang kedua adalah kasta Ksatria. Ini terdiri dari para raja, prajurit, dan tentara. Kemudian kasta yang ketiga itu adalah kasta Waisya. Ini terdiri dari pedagang, petani, dan nelayan. Kemudian kasta yang keempat itu adalah kasta Sudra. Ini terdiri dari para pekerja, buruh, dan budak.
Sistem kasta itu hanya berlaku pada kerajaan Hindu, sedangkan pada kerajaan Buddha itu tidak mengenal sistem kasta. Kita lanjutkan bidang sosial pada masa Islam. Tradisi Islam yang ada di Indonesia itu berbeda dengan Islam yang ada di Timur Tengah. Karena Islam di Indonesia itu adalah hasil percampuran budaya antara tradisi Islam dengan budaya lokal setempat. Pada masa Kesultanan Islam itu tidak mengenal adanya sistem kasta. Baik, kita lanjutkan, yaitu bidang budaya pada masa Hindu dan Buddha. Perkembangan budaya pada masa Hindu dan Buddha itu mendapat pengaruh dari budaya lokal setempat yang terwujud dalam bentuk candi. Yang kedua adalah keraton. Keraton ini adalah tempat tinggal raja dan keluarganya. Kemudian yang ketiga itu adalah arca. Arca ini adalah patung dewa. Kemudian yang keempat itu relief. Relief ini adalah gambar dan ukiran pada dinding candi. Yang kelima itu adalah seni pertunjukan. Ini ada seni tari, musik, dan wayang. Yang keenam adalah seni sastra. Ini penggunaan bahasa Sangsekerta dan huruf Pallawa yang mulai dikenal di masyarakat Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Bidang budaya pada masa Islam. Islam berkembang di Indonesia karena berhasil memadukan dengan budaya lokal. Itu terwujud dalam bahasa. Ini adanya penggunaan bahasa Arab yang mulai dikenal di masyarakat Indonesia. Kemudian sistem kalender. Sistem kalender ini adalah memadukan 3 budaya, yaitu kalender Saka atau Hindu, kalender Jawa, ini kalender lokal, dan kalender Islam. Sistem kalender ini diprakarsai oleh Sultan Agung dari Mataram. Kemudian adanya upacara adat, adanya selamatan, grebek, dan sekaten. Acara grebek dan sekaten ini menjadi acara rutin yang sering digelar di Pulau Jawa, khususnya di Jogja dan Solo. Kemudian yang keempat itu adalah kesenian. Itu adanya seni wayang dan seni tari. Kemudian yang kelima adanya seni bangunan, ini dalam bentuk masjid, makam, dan keraton. Kita lanjutkan pada bidang pendidikan. Bidang pendidikan pada masa Hindu dan Buddha. Sistem pendidikan pada masa Hindu dan Buddha itu memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan yang ada di India. Di mana dalam sistem tersebut guru dan siswa itu bersama-sama tinggal di asrama. Materi pembelajaran itu seputar ilmu keagamaan dan sastra. Pada masa Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya menjadikannya itu menjadi pusat pendidikan agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Kemudian pada masa Islam, sistem pendidikan yang digunakan adalah pondok pesantren. Materi yang diajarkan adalah bahasa Arab, tafsir, fikih atau hukum Islam, tauhid, tarik atau sejarah Islam, dan tentang akhlak. Itu saja pembahasan tentang pengaruh kerajaan-kerajaan maritim Hindu, Buddha, dan Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dalam belajar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.